Kak Maya nih. Kayak Maya nih kalau apa namanya nggak ada Green Project Production, aduh, kasihan deh. Ya guys, akhir-akhir ini kan kita suka ngeliat kan ya kasus-kasus kayak di berita anak seorang anggota DPR gitu apa melakukan hal-hal yang kurang terpuji gitu kan. Menurut kalian tuh gimana sih tanggapannya? Menurut kalau dari Bang Rani dulu deh. Tanggapan pertama sih kalau kayak gitu, namanya anak kan, guru pertama anak itu kan adalah orang tua ya. Ya walaupun dia anak DPR, anak apa, kalau didikan dari orang tuanya kurang baik ya seperti itu. Mungkin karena pengaruh ya, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya didikan dari orang tua. Mungkin karena orang tuanya terlalu banyak mencari uang ya, Sibuk gitu ya, ya jadi sibuk nggak mencari sempat uang. memperhatikan. Itu dia belum tentu tuh uang halal atau haramnya. Nggak tahu ya. Iya. Kalau dari Kamea sendiri gimana nih ngelihat fenomena seperti itu gitu, anak seorang apa DPR yang harusnya sifatnya baik gitu, ini anaknya tidak baik gitu kelakuannya, bagaimana kalau menurut Kamea sendiri sih? Ya, untuk saya sih gaji orang tua kan dari rakyat, Iya betul, jadi nggak usah kebanyakan gaya. iya betul juga ya. Tapi kalian mungkin pernah dengar nggak sih yang punya mobil Jeep kayak gitu tuh, yang menganiaya pacarnya itu? Oh, Ya enggak. Gara-gara apa anaknya berulah, bapaknya ikutan diperiksa, tapi nggak taunya bener kan, kebukti kan. Itu tanggapan kalian gimana tuh kalau dari Bang Rani yang kayak gitu tuh? Tuh gimana ya? Mungkin mungkin karena terlalu lama di posisi atas tuh, jadi kayak sifat belagunya tuh makin lama makin berkembang gitu, sehingga dari sifat belagunya yang ugal-ugalan itu sampai merasa sok berkuasa, sehingga kayak nggak peduli sama hukum, sehingga kayak pacarnya sendiri dianiaya gitu, bahkan sampai meninggal gitu. Oh, sampai yang itu salah satu temennya masuk rumah sakit itu tuh, masih ingat nggak tuh? Yang mana itu tuh? Ya, Eh, kalau menurut Kak Maya bagaimana tuh yang itu? yang kayak gimana? Yang tadi disebutin itu? Yang Iya. demi pacarnya Ah. dia nggak gebukin mantan. Itu gimana menurut Kak Maya itu? Padahal anak DPR loh status. Bukan DPR sih. Pajak. Iya itulah. Pajak. Ya iya. Kalau tanggapan dari Kak Maya, ya gimana itu sendiri? Untuk tanggapan sih apa ya? Jangan mentang-mentang lo banyak uang, lo gayanya kayak gitu-gitu, so keren banget, so jadi starboy. Starboy. Padahal ini minta ke orang tua gini ya. Iya, kalau belum bisa memasukkan duit hasil sendiri, jangan belagu gitu. Ya betul. Oh, tapi apa ya? Itu plot twist nggak sih anaknya apa berlakuan seperti itu, bapaknya ikut keseret? Plot twist nggak sih menurut kalian? Ya, kalau menurut gue sih ya, emang hal itu emang harus terjadi sih, karena kan segala perilaku anak tuh pasti ketanggung jawab orang tua ya. Anaknya seperti itu, ya kita harus kan ditanya dong, itu Iya. bapaknya kayak mana gitu. Betul juga sih, emang sih. Tapi itu ya anak yang bikin kasus gitu akhirnya bapaknya keseret korupsi gitu deh. Iya kan? Ya, itu namanya anak apa ya, penghancur keluarga. Iya. Karma juga sih sebenarnya. Karma ya. Karma mungkin udah sering terlalu banyak makan uang haram gitu. Gitu. Iya, uang rakyat dikuras gitu. Iya nggak sih? Kayak kita rakyat gini apa? Istilahnya kalau bahasa kasarnya mah kita bayar pajak dikejar-kejar gitu, tapi petugas pajak kayak nggak wajar. Gitu. Iya benar. Iya. Aduh, emang kalian punya nggak temen gitu ya, anaknya DPR gitu? Ada nggak? Malah gue ini apa ya, kan bapak gue punya
kakak tertua tuh perempuan, kakak tertua bapak gue itu perempuan tuh yang udah tua itu punya anak. Nah anak itu jadi DPR. Tapi kelakuannya gimana? Gue sama dia berarti sepupu, walaupun beda kita umur kita beda jauh ya. Gue sama dia tuh beda umur, sepupu tapi umurnya terpaut jauh lah ya, beda berapa tahun ya. Mungkin dia umurnya udah 50 tahun ya, padahal status gue sama dia tuh sepupu gitu loh. Kalau dari sikapnya sih ya, kalau dari mata gue sendiri ngeliatnya sih baik, dia ngikutin aturan, cuman kita nggak tahu ya dalamnya kayak mana gitu ya. Seperti itu. Nggak ada kelainan. Nggak ada kan ya? Mungkin karena pengaruh didikin orang tuanya juga ya. Soalnya setahu gue sih orang tuanya emang baik gitu. Jadi walaupun dia pandang gue sih DPR tuh nggak semuanya buruk, cuman kalau dikumpulin bisa lah jadi satu kelompok kita. Iya, memang nggak semua buruk, tapi karena ulah satu orang atau dua orang, akhirnya semuanya jadi ikutan buruk namanya kan, gitu. Walaupun nggak semua, memang gitu. Terus ini apa namanya? Gue tadi lupa atau mau ngomong apa ya? Ini tentang hal seperti ini juga sih, hal berkaitan dengan ini. Oh iya, mengenai senioritas nih ya. Senioritas. Kenapa sih kayaknya kalau orang makin ke atas itu ada aja yang ngerasa dirinya, wah gua nih harus dihormati. Ini menurut kalian gimana tuh kalau udah kayak gitu tentang senioritas kayak gitu tuh? Wah itu mungkin kurang sifat rendah hati kali ya, rendah apa ya, sifat sombongnya itu gimana ya? Gimana bapaknya? Sama mau jawab. Iya. Kalau senioritas tuh emang nggak baik sih. Baik. Karena kan kita sama-sama makan nasi. Iya. Ya ngapain kita harus kayak mandang lu kakak kelas jadi lu harus hormat gue? Gak harus. Kita sama. Betul. Jangan karena beda umur kita beda nyali, enggak. Iya. Kalau mau dihormati tuh kita jangan meminta, tapi dihormati dengan secara sukarela oleh lawan bicara kita gitu. Betul ya. Jangan lu hormati gue, jangan kayak gitu, tapi kita harus gimana caranya agar kita tanpa minta orang lain tuh udah menghormati kita dulu gitu loh. Itu hormat yang emang ini gitu, yang baik gitu, cara hormat yang baik ya. Mungkin kita sudah melakukan apa sehingga orang lain tuh memandang kita dengan segan gitu. Ya. Terus menurut kalian bisa nggak sih orang yang awalnya kita kenal ini orangnya baik banget, terus tiba-tiba pas dia dapet jabatan, tiba-tiba dia berubah, itu bisa nggak sih menurut kalian berubah orangnya? Bisa karena jabatan, karena kan sifat manusia itu semakin meninggi kalau misalnya. Iya. Yang utama sih karena duit sih ya, kan semakin tinggi jabatan, semakin tinggi jabatan kan duit semakin banyak tuh. Iya. Nah itu pasti karena duit sih ujung-ujungnya. Karena dia udah merasakan tingginya jabatan, penghasilan banyak, dia merasa kurang gitu. Wah gue mau beli ini, wah gue mau beli itu, tapi duitnya kurang gitu. Jadi mau gimana pun caranya dia pengen semakin tinggi lagi jabatannya, sehingga kayak apapun cara bisa dilakukan gitu. Tapi hal ini kenapa ya bertentangan dengan orang yang bener-bener banyak duit gitu. Orang yang banyak duitnya yang beneran pun malah rendah hati sifatnya. Kenapa bisa bertentangan gitu ya? Biasanya orang kaya baru sih gitu. Kayak baru ya. Yang banyak duit tapi rendah hati. Jujur sih ya, kalau pandangan gue sih ya, mungkin pertama sih didikan dari orang tuanya bagus. Dia dari kecil hingga dia dewasa, hingga dia memiliki jabatan yang tinggi, karena didikan orang tuanya bagus, mengingatkan tentang kebaikan dan kerendah hatian dan kesederhanaan, tidak sombong lah ya. Dia terbiasa seperti itu sih, sehingga ketika dia sudah di atas nih, dia tidak melupakan ajaran orang tuanya gitu. Ya itu luar biasa bagus ya. Utama sih didikan orang tua. Nah itu. Iya. Terus kalau misalkan apa tanggapan kalian nih soal kita kembali ke topik tadi tentang ya, DPR gitu lah ya. Walaupun memang nggak semua DPR buruk lakuannya kan. Ada satu yang baik memang. Kenapa yang baik ini suka disingkirkan? Nah menurut tanggapan kalian itu bagaimana itu? Orang baik yang disingkirkan sama yang lain tuh. Karena orang baik itu biasanya jujur. Karena orang baik itu jujur. Mungkin karena yang
yang jahat ya, misalkan mungkin dia ada niatan pengen melakukan hal kayak seperti korupsi contohnya. Nah kalau ada orang baik yang jujur kan mungkin rencana mereka jadi terganggu tuh. Nah sehingga bagaimana mereka, sehingga yang jahatnya berpikir bagaimana caranya rencana mereka berjalan dengan lancar ya. Mungkin salah satu caranya itu menyingkirkan yang jujur tersebut. Ya, jujurnya dibikin cari-cari kesalahannya gitu. Ya mungkin seperti itu. Ya kita kan tidak pernah tahu dalamnya seperti apa gitu kan, kejadian nyatanya seperti apa. Iya betul. Ya. Sama halnya ini ya. Aduh. Kak Maya ini. Kayak Maya nih kalau apa namanya nggak ada Green Project Production, aduh kasihan ya. Gerakannya gimana? Kalau lagunya gimana lagunya? Baby Shark. Gimana? Gini ya? Ya, Baby Shark. Oke, kita kembali lagi ke topik tentang korupsi nih ya. Kita sekarang ambil contoh nggak jauh-jauh deh. Contoh kayak lingkungan sekolah. Lu berdua kan pernah sekolah kan dulu kan? Iya. Itu jenjangnya apa dulu waktu sekolah dulu? Jenjang, masa mentoknya? Iya SMK. Baru SMK. Kalau lu? SMK juga kan? Udah lama kan? Udah lama sekolahnya, udah lama banget udah enggak kan ya? Nah, apakah kalian yakin sistem keuangan sekolah kalian itu bersih semuanya? Enggak. Soalnya sekolah gue tuh apa ya? Sistemnya masih sistem tulis. Jadi kalau setiap bayaran tuh pakai logbook. Ya nggak mikir aja, gini kan ada 1.000 lebih siswa, masa pembayarannya pakai logbook? Logbooknya itu nggak dipisah, disatuin. Itu terus misalnya kalau kita mau konfirmasi, dia harus nyari-nyari dulu gitu. Ya nggak gitu. Seharusnya kan sekarang ada sistem komputer. Itu buat apa? Di situ komputer banyak tapi nggak digunain. Kalau pakainya logbook itu sengaja banget. Itu bisa dimanipulasi nggak sih kayak gitu tuh? Iya. Lo pernah nggak sih bayaran apa gitu tapi dibilangnya belum bayar? Waktu itu nggak dikasih kwitansi barang konfirmasi. Gue pernah sih udah bayar tapi dikira belum bayar, jadi disuruh tunjukin kwitansi. Nah sedangkan itu kan sudah berapa lama ya, udah setahun, berapa tahun, setahun 2 tahun ya. Untung aja kwitansi itu masih disimpan orang tua gue gitu, jadi ya tinggal disodorin aja gitu ya. Bayangkan kalau kwitansi itu hilang gitu ya, bayaran yang mungkin waktu saat itu cukup mahal biayanya. Kalau nggak ada kwitansi, padahal kita udah merasa udah bayar nih, disuruh bayar ulang, kan rugi dong kita. Nah. Aduh. Ya harusnya gimana ya? Kalau bisa pihak sekolah itu jangan sampai melakukan kelalaian lah. Kalau ada mahasiswa, ada murid yang udah bayar biaya pendidikan, segera tuh dicatat entah di buku atau di komputer tuh disimpan gitu, jangan sampai hilang, sehingga tidak ada terjadi kelalaian seperti itu gitu. Tapi kan kelalaiannya disengaja. Disengaja ya bisa jadi. Oh, iya. Lo pernah nggak sih sampai Kamaya nih ya? Lo pernah nggak sih sampai debat gitu sama petugasnya perihal ya ini tadi bayar tapi dibilang belum bayar gitu? Kalau debat sih nggak pernah ya, kayak nggak mau debat aja sama orang bodoh. Percuma, bakal ngulang lagi. Ya udah, kalau misalnya uang itu hilang ya tinggal bayar lagi aja. Kita apa ya? Ngasih karma ke dia aja nanti. Siapa tahu kan tiba-tiba rumahnya kebakaran. Berarti istilahnya uang itu akan menghukum dia gitu ya? Iya. Betul. Iya. Sekolah lu pernah ada gitu ya berarti ya? Kalau menurut lu kelihatannya, iya. Ya iyalah, orang pembayaran aja pakai logbook. Iya betul. Terus pelayanannya gimana? Pelayanannya kayak gimana? Cara ngajarnya tuh gimana? Bukan pelayanan itunya di bagian keuangannya itu. Pernah sih waktu itu ada ada orang tua siswa lain dimarahin gara-gara gak bayar. Siapa yang marahin itu? Hah? Yang marahinnya ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya, waduh, kalau dikasih ciri-ciri gimana nih? Cewek cowok? Cowok. Iya. Udah tua atau masih muda? Gimana ya, gak bisa dibilang tua, gak bisa dibilang muda juga sih. Kayaknya umurnya 30-an ini, 30-an ke atas. 30 ke atas. Pakaiannya? Untuk pakaiannya sih emang santai ya.
Santai. Ya dia kalau lewat geber-geber mulu. Sumpah. Kesel ya. Kayak gak ada attitude. Iya. Orangnya bagaimana, sombong nggak sih kelihatan? Orangnya ya sombong sih. Ya gimana sih? Iya. Senioritas nggak? Waktu itu katanya sempat ada guru yang keluar gara-gara dia. Oh,